Pandemi COVID-19 menekan ekonomi global. Roda bisnis yang macet hingga pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu upaya untuk tetap menopang ekonomi serta menggerakkan roda bisnis adalah mendorong bank-bank memberikan kelonggaran bagi para peminjam uang alias restrukturisasi kredit. Jika memperoleh restu untuk merestrukturisasi kreditnya, peminjam atau debitur dapat mengajukan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu pembayaran, hingga konversi kredit sesuai dengan kebutuhan. Di tanah air, hingga awal Februari, tercatat restrukturisasi kredit di perbankan mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Sementara di sektor pembiayaan menembus 193 triliun rupiah. Lalu apa dampaknya? Nah, untuk sementara, restrukturisasi kredit telah menambah nafas bisnis pengusaha, setidaknya dalam setahun terakhir. Tapi di sisi lain juga memberikan lampu kuning bagi para penyalur kredit. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebut, resiko kredit perbankan per Januari 2021 naik menjadi 3,17%. Sementara di perusahaan pembiayaan non-bank mencapai 3,9%. Perlu diketahui, jika melewati batas 5%, maka menjadi lampu merah bagi pemberi kredit ini. Di salah satu perbankan plat merah, Bank Mandiri, restrukturisasi kredit mendapat pantauan khusus. Per akhir Desember 2020, bank ini merestrukturisasi kredit lebih dari 500.000 debiturnya, yang nilainya setara dengan 16,2% dari total kredit yang ditangani Bank Mandiri, di mana sekitar 10% debiturnya masuk dalam profil high risk. Kalau dari portfolio yang direstru, memang ada sekitar 65% itu tidak minta untuk dilanjutkan restru. Artinya kemampuan melakukan bisnis dan juga untuk membayar kepada bank itu sudah muncul. Memang ada beberapa porsi yang bukan tidak hanya melakukan perpanjangan restrunya, tapi juga dia memang sudah bisnisnya tidak bisa concern. Memang ada, tapi porsinya. Di perbankan bermodal kecil, kondisinya bisa jadi lebih buruk. Hal ini pun ditunjukkan oleh kemampuan perbankan memenuhi permintaan kredit yang semakin menciut. Lihat perbandingan rasio kredit dan aset yang setelah pandemi meningkat menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Jika angka ini semakin besar, maka akan menjadi mimpi buruk bagi perbankan. Itu sebabnya, baik perbankan maupun otoritas harus dapat bekerja sama agar kebijakan restrukturisasi kredit justru tidak menjadi buah si malakama. Nah, kalau kita lihat angka agregat restructuring kredit itu, ya, kan sebagian besar menunda pembayaran bunga. Nah, ini sekitar 18%. Sedangkan DPK, ya, sumber dana masyarakat, ya itu bunganya kan harus dibayar. Nah, sehingga ini trade-off bagaimana individual bank bisa mengejas ini dengan baik, ya. Tapi kami jaga adalah bagaimana stabilitas ini harus kita yakinkan terjaga, sehingga jangan sampai trade-off antara penurunan suku bunga tapi membuat bermasalah individual bank. Salah satu strategi yang dilakukan perbankan adalah dengan memantau daya tahan para debiturnya dan menambah pencadangan dana. Adakan kuesioner pada mereka, kemampuan mereka, dan kami monitor kuat, sehingga kami mulai perlahan-lahan yang kita bagi namanya yang high risk, yang moderat, yang mana yang low risk. Yang high risk tentunya pencadangannya kami harus perbesar, karena yakin bahwa potensi untuk menjadi NPL juga besar. Jadi kami kelompokkan terus, kami monitor supaya pada saatnya kami punya cadangan yang cukup apabila terjadi NPL. Saat ini belum ada satupun lembaga maupun individu yang dapat menjawab pertanyaan kapan pandemi akan berakhir. Namun, jika mau bertahan lebih lama, ada baiknya bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, serta pelaku usaha untuk sedia payung sebelum hujan. Tim Liputan CNBC Indonesia.